Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Duryudana dan Sangkuni sengaja memanas-manasi Jarasandha dan membandingkan dirinya dengan Basudewa Krishna. Sang raja sangat marah dan memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap para Kurawa dan menahan mereka di penjara. Dursasana yang masih belum mengerti kejadian itu bertanya kepada pamannya. Dursasana berkata, "Apa yang telah kau lakukan, Paman? Rencana macam apa ini? Kita ke sini untuk mencari sekutu dan bukan menjadi tahanan." Sangkuni hanya tersenyum dan berkata, "Dalam hal politik dan bermain dadunya akan selalu tetap berubah, keponakanku. Berdasarkan angka-angka yang dikeluarkan, harus ada yang selalu berubah taktiknya. Tapi bagaimana bisa Raja Suyayajna bisa bernilai begitu besar?" kata Duryudana. Sangkuni berkata, "Sebelum para Pandawa melakukan upacara Raja Suyayajna dan menjadi mandiri dari kerajaan Hastinapura, maka sangat penting bagi Jarasandha untuk melakukan Raja Suyayajna. Kita tidak bisa menyerang Dwaraka saat ini karena mereka adalah keluarga kita. Tetapi setelah melakukan Raja Suyayajna dan menyatakan dirinya sebagai raja yang tidak terkalahkan dari daerah Arya, jika Raja Jarasandha memerintahkan kita untuk melakukannya, maka kita harus mau melakukannya, keponakanku." Tujuan Sangkuni tidak lain adalah agar Hastinapura bisa menyerang Dwaraka karena mempunyai dendam dengan Basudewa Krishna dan juga untuk menyingkirkan para Pandawa dari Indraprastha. Para Kurawa ingin menguasai kota Indraprastha atas nama Hastinapura karena Indraprastha belum menjadi kerajaan yang mandiri. Untuk melancarkan rencananya itu, Sangkuni memanggil burung kesayangannya Sukra guna mengirimkan pesan kepada Karna agar segera membebaskan mereka sekaligus menaklukkan Jarasandha. Sementara itu Karna yang sedang berada di kediamannya melihat Sukra mendarat dengan membawa sepucuk surat yang berisi pesan dari Sangkuni bahwa Duryudana bersama pamannya itu sedang berada dalam bahaya dan ditawan oleh Jarasandha di kerajaan Magadha. Mengetahui hal itu, Karna pun berniat menyusul Duryudana untuk membebaskannya. Namun Rusali menasihati suaminya agar tidak pergi meninggalkan dirinya itu. Rusali berkata, "Meski sudah naik ke atas kereta kuda, sebelum ada ucapan yang terucap, maka dia tidak akan pergi kemana-mana." Rusali mengungkapkan rasa ketakutannya kepada suaminya itu karena dirinya sedang dalam keadaan hamil. Karna pun sangat terkejut mendengarkan pengakuan dari istrinya hingga busur panahnya terlepas dari genggamannya. Namun mengingat sumpah yang telah ia ucapkan untuk selalu mengabdikan dirinya kepada Duryudana, telah memaksa dirinya untuk pergi menyelamatkan temannya tersebut. Sementara itu di kerajaan Magadha, Sangkuni beserta keponakannya itu sedang menantikan hukuman pancung yang akan dijatuhkan oleh Raja Jarasandha. Duryudana dan adiknya merasa sangat cemas dengan hukuman itu. Namun Sangkuni meyakinkan keponakannya bahwa bantuan akan segera datang menyelamatkan hidup mereka. Sangkuni berkata, "Keponakanku, hidup adalah sebuah permainan dadu, dan orang yang telah mengenal dadunya sendiri, maka ia tidak akan pernah bisa untuk dikalahkan." Saat Algojo akan melaksanakan tugasnya, tiba-tiba pedang mereka terpental oleh lesatan anak panah yang dibidikkan oleh seseorang. Dan tak lama kemudian, Karna pun muncul dan siap untuk menyelamatkan temannya tersebut. Karna menantang Raja Jarasandha untuk bertarung dengannya menggunakan pedang. Pertarungan mereka pun berlangsung dengan sengit, namun pada akhirnya Karna menggunakan busur panahnya untuk menangkap Raja Jarasandha. Seberapapun kuat Jarasandha berusaha untuk melepaskan dirinya dari jaring-jaring yang diciptakan oleh Karna, namun ia selalu berhasil ditangkap hingga Jarasandha merasa sangat kelelahan. Sangkuni kemudian memperkenalkan Karna kepada Raja Jarasandha bahwa dia adalah kesatria sakti yang mau menolong temannya
kapanpun juga. Sangkuni berkata, ini adalah kesatria Karna, Raja Jarasandha. Demi untuk membantu temannya sendiri, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencarimu terus dan membuatmu tidak berdaya. Egoismemu itu akan hilang, kekuatanmu akan direnggut, bahkan naluri untuk membela dirimu akan punah. Tetapi persahabatan dari kesatria Karna tidak akan pernah hilang. Sangkuni mulai menghasut Jarasandha bahwa dengan dukungan Karna dan juga Hastinapura, Jarasandha harus mengukuhkan dirinya sebagai raja terkuat di daerah Arya. Dengan demikian, ia bisa menyerang Dwaraka dan mengalahkan Basudewa Krishna. Jarasandha berkata, "Kau benar-benar orang yang sangat cerdas, Raja Gandhara Sangkuni. Mengadakan Raja Suyayasna akan jadi langkah pertama untuk menyerang Dwaraka, sebagai kesempatan yang tidak diragukan lagi akan hasilnya." Jarasandha pun akhirnya menyetujui usulan dari Sangkuni untuk bekerja sama. Sementara itu di kerajaan Indraprastha, para Pandawa sedang merencanakan upacara Raja Suyayasna yang tidak lama lagi akan digelar dengan mengundang para raja dari seluruh wilayah kerajaan Arya. Basudewa Krishna mengusulkan agar membuat suatu bangunan istana yang sangat megah untuk menunjukkan kekuatan dan kemakmuran dari kerajaan Indraprastha. Namun pada awalnya Yudhishthira tidak setuju karena hal itu bisa mengundang rasa iri di kalangan raja-raja yang lain, terutama dengan Duryodhana. Namun setelah Basudewa menjelaskan alasannya bahwa sangat penting untuk menunjukkan kemakmuran yang telah mereka capai selama ini, dan membunuh Raja Jarasandha dari Magadha akan menjadi demonstrasi kekuatan bagi Indraprastha sebagai kerajaan yang berkuasa di seluruh wilayah Arya. Maka para Pandawa pun berencana untuk menyerang kerajaan Jarasandha di Magadha. Nah, apakah akhirnya Jarasandha dapat ditaklukkan oleh para Pandawa? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.